Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Iqfar Rizky. Ya, kita ketemu di pelajaran dasar desain grafis, yaitu pengenalan dasar desain grafis untuk materi pertamanya. Ya, jadi kita kenalan dulu ya, karena sebelum kalian masuk lebih jauh tentang desain grafis, ya seperti peribahasa tak kenal maka tak sayang, maka kita akan coba kenalan dulu nih. Jadi apa sih yang dimaksud dengan desain grafis? Seperti apa sih desain grafis secara umum? Nah, oke, kita akan masuk ke slide pertama, yaitu pertama adalah desain grafis itu berasal dari dua kata ya, sudah pasti dua ya, desain dan grafis ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tulisannya desain, D-E-S-A-I dan N ya. Ini sebenarnya bahasa turunan dari bahasa Inggris ya. Nanti akan jelasin lebih lanjut lagi. Kedua adalah grafis ya. Jadi jelas berasal dari dua kata, yaitu desain dan grafis. Nah, desain berasal dari bahasa Inggris yaitu design. Ya, D-E-S-I-G-N. Ya, seperti spell di bawah itu design. Yang berarti adalah rancangan, rencana atau reka rupa ya. Jadi rancangan ya bisa bentuk sketsa, nanti kita akan bahas lagi di slide berikutnya. Rencana, konsep, segala macam ya, itu disebut dengan desain. Oke. Nah, kita akan bahas dulu pertama desain grafis sebagai kata kerja. Nah, ini mulai lebih jauh lagi nih. Sebagai kata kerja, desain memiliki arti yaitu proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Ya, seperti slide-slide yang gambar-gambar yang dilihat di sini adalah pertama dia mendesain gambar mobil untuk pojok kiri bawah ya. Ini masih adalah sebuah konsep ya, menciptakan objek baru, konsep. Jadi objeknya belum ada. Ya, berarti menciptakan objek baru dalam artian di sini adalah menuangkan isi kepala menjadi visual dasar dulu ya, itu bentuk sketsa atau bentuk gambar tangan biasa saja atau lukisan atau segala macam ya. Jadi menuangkan isi kepala untuk menciptakan objek baru ya. Jadi mobilnya belum dibikin nih ya kan. Sebelum mobilnya dibikin kan orang bikin desainnya dulu ya, perusahaan-perusahaan mobil itu bikin desainnya dulu, nanti lampunya kurang begini, jadi secara visual kelihatan dulu. Oke, seperti yang di atas adalah misalnya membuat pojok kiri atas ya, yang di atas yang sebelah kiri itu adalah buat desain packaging makanan ya. Kan bisnis kuliner lagi berkembang nih sekarang. Nggak cuma rasa, orang beradu dalam kreativitas juga, termasuk packaging. Jadi ada packaging yang unik-unik segala macam, mungkin anak-anak muda lebih gampang tertarik segala macam, target marketnya segala macam ya. Nah, sebelah kanan adalah desain baju, fashion. Sebelum dijahit, sebelum pemilihan bahan, sebelum dibikin variasinya, itu kan pasti dibuat dulu sketsanya dulu ya. Jadi kalau secara visual desainer tahu ketika ditaruh di badan tubuh wanita atau pria pemakainya nanti itu secara visual mau seperti apa kelihatannya. Jadi jelas dulu secara visualnya ya. Yang bawah adalah arsitek ya, bawah tengah itu adalah arsitek. Jelas ini adalah buat ciptakan objek baru dulu, belum dibangun tapi masih diperencanakan dulu, karena nanti gini, dalam prosesnya nanti pasti akan ada revisi. Oh, jangan di kamar mandi, jangan di sini, sama kayak mobil, oh lampu bentuknya jangan kayak begini, nanti terlalu ini segala macam. Sama seperti kasusnya di bawah kanan, itu adalah desain menciptakan objek baru yaitu logo ya kan. Jadi dari semua ini sebagai kata kerja menciptakan objek baru ini mungkin dalam bentuk sketsa tangan, gambar digital, karena nanti akan ada proses-proses diskusi lagi lebih lanjut ya. Buat logo, pokoknya warna jangan merah deh, kan kita bikin untuk kesannya lebih soft, anak muda, kita bikin warna-warna pastel lebih keren kayaknya ya, karena lebih soft. Kalau merah tuh terlalu keras warnanya ya. Nah, jadi proses untuk menciptakan objek baru dalam tahapan paling dasar ya. Nah, desain sebagai kata benda digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal atau objek nyata. Nah, tadi kan masih sketsa nih ya, tadi kan masih sketsa. Nah, kalau sekarang kita bicara adalah udah wujud sebuah planning, sudah jadi. Jadi bisa jadi misalnya kayak gini, belum sampai ke level misalnya gambar yang kiri atas, belum sampai dibangun rumahnya, tapi udah ada namanya maketnya. Maket itu apa? Itu kayak miniatur rumah-rumah nih. Kita lihat sebelah kiri atas ya, seperti miniatur rumah-rumahan ya. Jadi secara visual calon kontraktornya, calon nanti yang investornya udah lihat, oh rumahnya nanti bentuknya kayak begini ya, walaupun dia masih miniatur ya. Kalau tadi kan sebagai kata kerja dia masih gambar-gambar, desain interiornya. Nah, ini udah
jadi sebuah wujud sebuah rencana, ya udah ada planningnya sudah ada dan wujudnya sudah ada. Nah kalau yang kanan, yang atas tengah itu adalah mungkin konsep mobil, ya wujud dari sebuah rencana ya, tapi dalam bentuk 3D. Objek nyatanya masih 3D, tapi belum diproduksi mobil, tapi masih 3D. Jadi secara visual orang udah bisa walaupun dia belum bisa megang, tapi orang sudah bisa ngerasain, oh bentuknya lancip, oh lampunya nanti ada sisi tajamnya, oh bodinya shape-nya kayak begini segala macam. Nah kalau yang atas kanan ya kita bisa lihat itu adalah dummy atau contoh cetak dari, ada gelas kopi, ada tablet, ada apa namanya paper bag. Nah ini mungkin udah objek nyata benar-benar udah dicetak ya, jadi orang udah bisa ngerasain. Nah kalau yang bawah kiri ya itu sama sepertinya ke 3D juga, itu dari sebuah bangunan tapi dalam bentuk 3D ya. Jadi orang udah bisa ngeliat, oh nanti kalau lampunya nyala kayak begini segala macam. Nah yang bawah kanan ini adalah yang paling lagi ngetrend sekarang, yaitu UI dan UX. Nanti next episode pelajaran kita akan coba bahas UI dan UX itu ya. UI dan UX itu adalah user interface dan user experience ya. Jadi kalau adik-adik, anak-anak kalian punya handphone ya kan, kayak Gojek tampilan mau GoFood yang mana segala macam, mau segala macam, itu adalah UI-nya, user interface, tampilan pengguna ya. Nah kalau user experience adalah bagaimana icon-icon itu, fitur-fitur itu nyambung. Oh enak nih dipakai, gampang banget nih kalau kita mau beli GoFood, begitu pencet langsung keluar menu makanan, tinggal pencet pesan selesai, makanan datang. Pengalamannya ya, nanti akan di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan coba bahas lagi. Nah apa itu desain grafis? Nah sekarang kita bicara grafis. Grafis adalah segala cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan gambar yang diperbanyak melalui proses percetakan guna disampaikan pada halayak. Contohnya foto, grafik, diagram, tipografi, desain geometris, peta, gambar teknik, dan yang lainnya. Seringkali dalam bentuk kombinasi teks, ilustrasi, dan warna. Oke, di sini jelas ya. Ada foto, ada grafik, ada diagram, ya kan. Kalau yang bawah kiri itu mungkin ini saham, pergerakan saham ya, dalam bentuk tabel grafik, ya, diagram. Yang kalau tengah itu peta, ya, peta itu ada warna, ada penjelas, ada nama teksnya, ya, ada ukuran, bisa teraba lah bentuk areanya seperti apa. Nah kalau yang kanan itu ada disebut dengan diagram, ya. Nah ini adalah disebut grafis ya. Kalau grafis tok ya kayak kaku, ya maka dibutuhkan sebuah desain untuk menjadi perwujudannya. Nah lalu apa itu desain grafis secara harfiah, secara keseluruhan? Adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan pemahaman akan suatu pesan yang disampaikan. Sampai sini jelas? Oke, desain grafis atau rancang grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan pemahaman akan suatu pesan yang disampaikan. Oke, kita lihat misalnya di sini, ya, desain grafis secara produknya. Yang kalau kiri atas itu adalah electronic sound, itu mungkin poster event musik ya, musik elektronik segala macam. Nah di sini komunikasi yang mau disampaikan adalah gini, kalau musik-musik elektronik itu kan terkesan meriah, powerful, semangat segala macam. Nah poster yang dibikin juga mesti bisa menyampaikan pesan itu dengan warna-warna kan ya, dengan simbol ada polka dotnya, titik-titik segala macam ya kan. Kemudian dengan warna-warna yang ekstrim kayak seperti lighting lampu disco segala macam, supaya kesan semangatnya itu kerasa. Jangan sampai electronic sound tapi mungkin posternya warna hitam ya kan, jadi orang juga nggak semangat, nggak tertarik untuk datang ke event tersebut. Jangan lupa informasi-informasi komunikasi seperti kapan acaranya, berapa biaya masuknya, segala itu juga mesti disampaikan dalam sebuah poster. Nah kalau yang tengah itu X-banner, mungkin anak-anak sekalian pernah lihat di depan klinik ya kan, promosi, oh buy one get one segala macam, promosi diskon 50% di depan toko-toko, di mall segala macam. Ini untuk menyampaikan pesan tertentu juga ya, untuk menyampaikan pesan tertentu juga. Yang kanan mungkin yang agak udah sedikit langka adalah majalah ya. Majalah itu udah agak langka, tapi ya inilah majalah biasanya yang disampaikan adalah informasi-informasi tertentu.
Ya kalau majalah fashion itu pasti tentang fashion, majalah otomotif pasti tentang otomotif. Nah, ada foto, ada teks segala macam, yang foto bisa mendukung teks atau teks yang mendukung si fotonya tersebut ya. Nah, kalau yang bawah kiri adalah tadi UI UX untuk tampilan sebuah software, sebuah aplikasi dari smartphone. Nanti kita bahas lagi di episode berikutnya. Kemudian ada packaging makanan ya, dibikin sesuai dengan tema makanannya. Kalau emang dia makanannya apa namanya fast food segala macam, ya mungkin dibikin lebih gambar ayamnya bikin kelihatan lebih enak, packagingnya jauh dibuat simple. Nah, yang kanan tuh juga billboard, disebut billboard. Kenapa? Billboard tuh agak tricky bikinnya ya. Kalau anak-anak pernah lewat naik mobil, lewat jalan tol, kan di kiri kanan suka banyak billboard tuh, ya. Billboard itu kemampuan orang membacanya, kemampuan membuat komunikasinya harus taktis dan singkat. Kenapa? Karena gini, tol itu orang kalau udah bawa mobil di tol itu pasti kecepatan di atas 80 km per jam. Nggak kayak kita di jalan-jalan kecil di depan sekolah, Pondok Cabe, paling cuma 60 km per jam, 50 atau bahkan ada yang 40, agak santai jalannya. Nah, tol itu kan udah pasti cepat. Kemampuan orang membaca, lagi nyetir, membaca billboard itu hanya sepersekian detik. Nah, bagaimana desainnya dalam sepersekian detik, orang bisa ngelihat, bisa nangkep message yang disampaikan. Berarti nggak boleh terlalu banyak teks. Iya, betul. Berarti fotonya mesti besar, Pak. Iya, betul. Nah, dalam sepersekian detik, orang mesti bisa nangkep message yang disampaikan. Contohnya gampang gini, misalnya coba di depan ada billboard, kamu misalnya berdua sama saudaramu, misalnya kita tanya, wah tuh ada billboard tuh, tadi apa yang disampaikan? Oh, promo perumahan, nah, berarti message-nya nyampe. Ya kan, oh tadi ada diskon 50% di mall ini, berarti ya, komunikasi sampai. Tapi kalau dalam setelah melewati tadi billboard tadi, kemudian dia lupa apa yang disampaikan di billboard, berarti message-nya nggak nyampe. Ya, message yang disampaikan di billboard itu nggak nyampe ya. Makanya billboard itu biasanya iklan-iklan tertentu dengan teks yang singkat aja, mungkin hanya sekedar tagline aja, kemudian ada gambar besar segala macam. Jangan sampai terlalu banyak pesan-pesan juga di sana, nggak bakal kebaca lah. Ya kan, nggak mungkin orang bawa mobil ngeliat billboard sampai kayak begini kan, ya nggak mungkin, bisa nabrak nanti. Ya kan, bahkan mungkin nggak dilihat, dia lagi berkendara. Nah, billboard yang kelihatan tuh hanya sekelebatan mata aja, di ujung mata dia ngeliatnya, oh gitu, oh di mall di misalnya sama istrinya, bun, atau ada promosi bun nanti bun di mall ini bun. Dia hanya ngeliatnya, nggak mungkin yang ngeliatnya sampai jendela, nggak bisa nabrak mobilnya, ya kan? Jelas ya sampai sini ya. Nah, sampai di sini dulu materi dasar desain grafis, itu kenalan sama desain grafis ini secara simpel dan sederhana. Nanti kita akan mulai praktek-praktek membuat poster, membuat iklan segala macam ya. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe juga akun SMK Putra Pertiwi ya. Untuk mapel-mapel lainnya banyak Bapak Ibu guru udah nyediain materi-materinya, jangan lupa ditonton ya. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di materi belajar berikutnya.